Halo semuanya, di sini saya akan memperkenalkan saya, dosen pembimbing saya, dan juga anggota kelompok saya. Dosen pembimbing kami bernama Nars Istaleani Muskanan Vola, SCAP MCAP. Pemateri 1 oleh teman saya bernama Ardiana Ledituka. Pemateri 2 oleh Bruce G. Lauye. Pemateri 3 oleh Eugenius Tenawahang. Pemateri 4 oleh saya sendiri, Inka Chandra. Pemateri 5 oleh Ferry A. Uno. Baik, kami berasal dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini kami akan membawakan materi mata kuliah kegawat daruratan, khususnya untuk shock hipovolemik. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari shock hipovolemik. Perlu kita ketahui, shock hipovolemik merupakan shock yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma di dalam intravaskuler. Kemudian, penyebab dari shock hipovolemik tersebut yaitu disebabkan karena hilangnya cairan atau darah di dalam jumlah yang besar atau banyak, misalnya akibat diare, perdarahan pada saat kita kecelakaan, atau pada saat muntah darah. Baik, di sini fokus yang kami ambil dalam penyebab shock hipovolemik ini yaitu akibat dari perdarahan. Perkenalkan, nama saya Bruce Lauye. Sini saya akan menjelaskan tanda-tanda dan gejala shock dan hipovolemik. Yang pertama itu tanda-tandanya lemas. Yang kedua, turunnya tekanan darah atau hipotensi. Akral dari tangan atau telapak kaki terasa dingin. Denyut nadi cepat namun terasa lemah. Napas cepat, jantung berdebar-debar. Terus turunnya suhu tubuh, pucat, cemas, bingung atau gelisah, dan turunnya kesadaran hingga pingsan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, yang berikut adalah akibat dari shock hipovolemik. Nah, shocknya itu bisa menyebabkan komplikasi. Salah satu komplikasinya itu bisa menyebabkan kerusakan organ seperti ginjal atau otak, gangren pada lengan atau tukai, dan yang berikut serangan jantung. Yang terakhir, jika terlambat ditangani, shock hipovolemik dapat menyebabkan kematian. Perkenalkan, saya Eugenius Emmanuel Zuban Tenawahang. Saya akan menjelaskan tentang stadium shock hipovolemik. Stadium 1. Stadium 1 adalah shock hipovolemik yang terjadi pada kehilangan darah hingga maksimal 15% dari total volume darah. Pada stadium ini, tubuh mengkompensasi dengan vasokonstriksi. Pada saat ini, pasien juga menjadi sedikit cemas atau gelisah, namun tekanan darah dan tekanan nadi rata-rata, frekuensi nadi dan nafas masih dalam keadaan normal. Stadium 2. Stadium 2 jika terjadi pendarahan sekitar 15 sampai dengan 30%. Pada stadium ini, vasokonstriksi arteri tidak lagi mampu mengkompensasi fungsi kardiosirkulasi, sehingga terjadi takikardi, penurunan tekanan darah, terutama sistolik dan tekanan nadi, refilling kapiler yang melambat, peningkatan frekuensi nafas, dan pasien menjadi lebih cemas. Stadium 3. Stadium 3 bila terjadi pendarahan sebanyak 30 sampai dengan 40%. Gejala-gejala yang muncul pada stadium 2 menjadi semakin berat. Frekuensi nadi terus meningkat hingga di atas 120 kali per menit. Tekanan nadi dan tekanan darah sistolik sangat menurun, refilling kapiler yang sangat lambat. Stadium 4. Stadium 4 adalah shock hipovolemik pada kehilangan darah lebih dari 40%. Pada saat ini, takikardi lebih dari 140 kali per menit dengan pengisian lemah sampai tidak teraba,
dengan gejala-gejala klinis pada stadium 3 terus memburuk. Kehilangan volume sirkulasi lebih dari 40% menyebabkan terjadinya hipotensi berat, tekanan nadi semakin kecil, disertai dengan penurunan kesadaran atau letargi. Baik, materi selanjutnya tentang upaya pencegahan dari shock hipovolemik. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama primer, gunakan helm, sabuk pengaman, atau alat keselamatan lainnya saat berkendara atau melakukan aktivitas yang berisiko menimbulkan cedera. Yang kedua, sekunder, segera bawa korban yang mengalami cedera ke IGD dan periksakan diri ke dokter jika mengalami gangguan pada sistem pencernaan seperti buang air besar atau buang air besar dalam keadaan berdarah. Yang ketiga, tersier, jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda memiliki penyakit jantung dan sudah kembali pulih, lakukan kontrol secara teratur ke dokter. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang penata laksanaan shock hipovolemik. Pertolongan pertama sambil menunggu ambulans atau pasien masuk ke IGD. Yang pertama, posisikan tubuh pasien di permukaan yang rata bila kemungkinan angkat kaki sekitar 30 cm. Yang kedua, jangan ubah posisi penderita jika terdapat cedera di kepala, leher, punggung, atau kaki, kecuali penderita dalam bahaya, misalnya dekat dengan benda yang mudah meledak. Yang ketiga, jangan memberikan cairan apapun ke mulut penderita, dan jangan mencabut benda apapun yang menancap di tubuh penderita, misalnya pecahan kaca ataupun paku. Yang keempat, kontrol pendarahan dengan tekan titik pendarahan atau bebat dan menggunakan balut atau kain atau handuk untuk minimalkan volume darah yang terbuang. Kemudian tinggikan area yang mengalami pendarahan lebih tinggi dari jantung. Yang kelima, buat suhu tubuh penderita tetap hangat untuk mencegah hipertermia, misalnya dengan menyelimuti dengan kain atau dengan selimut. Yang keenam, stabilkan bagian leher sebelum memindahkan penderita ke dalam ambulans atau alat transportasi lainnya jika ada cedera di leher atau di kepala. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertolongan lanjutan saat pasien masuk ke IGD. Yang pertama, airway. Prioritas pertama adalah menjamin airway yang paten dan cukup untuk pertukaran ventilasi. Yang kedua, breathing. Pada tahap melihat yang dilakukan yaitu melihat apakah pasien bernapas, pengembangan dada, apakah napas baik atau tidak, keteraturan dan frekuensinya. Selanjutnya pada tahap mendengar. Yang didengar adalah adanya tidak vesikuler dan suara tambahan napas. Yang ketiga, terakhir tahap merasakan, yaitu merasakan pengembangan dada saat bernapas, perkusi dan pengkajian suara napas melalui jantung. Yang ketiga, circulation, kontrol pendarahan yang jelas terlihat, memperoleh akses intravena dan menilai perkusi. Yang keempat, disability. Dilakukan pemeriksaan neurologi singkat untuk menentukan tingkat kesadaran. Yang kelima, exposure. Setelah mengurus atau prioritas utama untuk menyelamatkan jiwa, penderita harus ditelanjangi dari ubun-ubun sampai ke ujung jari. Baik, sekian materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf.